belajar tentang pembelajaran sejarah gitu ya. Jadi sebelum kita belajar sejarah, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Kira-kira kalian tahu tidak nilai-nilai penting apa yang Kartini sampaikan melalui buku dan karya-karyanya? Kesetaraan perempuan, Bu. Oke, tepat sekali ya. Kartini juga bukan hanya menuliskan surat-surat lintas persahabatan saja, tapi juga banyak tulisan-tulisan Kartini yang dituliskan kepada orang-orang, yaitu tentang bagaimana lintas persahabatan, seperti kepada orang Jawa, orang Cina, orang Ambon, bahkan juga orang Belanda. Jadi Kartini itu simbol keberagaman ya, Bu? Oke, lebih dari itu, tapi Kartini itu lebih dari simbol keberagaman. Tapi dia juga adanya tentang bagaimana perbedaan antara suku, ras, agama, dan juga antar golongan. Bagaimana tuh, Bu, kisah Kartini? Nah, yuk mari kita simak. Ibu akan menceritakan bagaimana kisah Kartini pada saat dia menuliskan surat-suratnya dan bagaimana dia menceritakan bagaimana surat untuk masa depan. Raden Mas Sosroningrat merupakan anak dari Pangeran Aryo Joyonegoro IV. Beberapa anaknya berhasil menduduki jabatan sebagai bupati. Mereka juga mampu menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan bahasa Belanda, sebagaimana orang-orang Eropa. Salah satunya yaitu Raden Mas Sosroningrat, yang mengawali karirnya sebagai wedana di Mayong, sebuah kota kecil yang masuk dalam wilayah Karisidenan, Jepara. Pada tahun 1872, Raden Mas Sosroningrat memutuskan menikah dengan Mas Ajeng Ngasirah. Dan pada tahun 1875, Raden Mas Sosroningrat melakukan pernikahan kembali dengan Raden Ajeng Worjan. Pada tahun 1879, Mas Ajeng Ngasirah melahirkan anak keempatnya, yaitu Kartini. Garwa kula. Kandus pundi bilih asmaning putri kula lan panjenengan. Dipupundhut saking asmani kula lan panjenengan. Pada tahun 1885, Kartini dimasukkan ke Sekolah Dasar Eropa atau Europäische Literary School. ELS merupakan sekolah khusus yang diperuntukkan bagi anak-anak bangsa Eropa dan Belanda Indo. Keberadaan Kartini di ELS sangat menarik perhatian banyak orang Eropa, karena menjadi siswi pribumi yang mampu berbahasa Belanda dengan sangat baik. Kerajaan Al-Mozo Anda Indonesia. Yang Alkecon en Nederland Socialisme voor Nederland present. Bedung voorhat employment inclusive diwudingi probodan inlina. Awal 1892, Kartini dinyatakan lulus dari ELS dengan nilai yang cukup baik. Kula remen saged lulus saking ELS. Nanging kula boten saged bebas kados rumiyin malih. Kartini menyadari bahwa masa kebebasannya menikmati dunia anak-anak akan segera berakhir. Karena sesuai dengan tradisi kalangan bangsawan, Kartini harus memasuki masa pingitan. Saya Roma. Paling kula sekolah HBS di Semarang. Boten. Jawaban singkat yang pendek dan menyakitkan. Kartini pun harus tinggal dalam dunia yang terbatas. Kartini dipaksa belajar menjadi putri bangsawan sejati yang selalu diam seperti boneka. Serta masih banyak lagi aturan-aturan adat yang harus dipatuhi oleh Kartini. Namun, Kartini mulai memanfaatkan
ruang pingitan untuk memuaskan kegemarannya membaca. Buku menikah, boten sesuai kali keadaan kaum putri. Jelehi, kulo Arab misake buku-buku menikah. Kulo remen kali buku menikah. Kata hal nembe kemauan pundi menarik. Kulo kate baca terus nih. Kartini terus bersemangat untuk mewujudkan impian lahirnya persamaan hak dan derajat antara laki-laki dan perempuan. Namun, ujian paling berat saat menjalani masa pingitan adalah sikap ibunya dan kakaknya yang menolak gagasan dan cita-cita Kartini untuk merubah nasib kaum perempuan. Apa panjenengan kegungan kersa ingkang kados mekaten? Panjenengan nalika namung piyambak putri. Tak wedong ngipine dhuwur-dhuwur. Hak kanthi derajat antara jaler kanthi kahadipun kodol. Jare sapa? Namun, seketika Kartini merasa bahwa pandangan rendah terhadap perempuan dalam kalangan bangsawan berawal dari penanaman nilai yang salah dalam keluarga. Kartini sering mendengar ibunya, bibinya, kenalan-kenalan perempuannya mengatakan dengan nada mengejek, Kowe iki lho, cah wedok, kowe mung wedokan. Namun, kebersamaan tiga saudara menjadikan masa pingitan terasa lebih ringan. Mereka semua suka dan duka dialami dan dirasakan bersama. Tiga saudara sepakat bahwa kemajuan suatu masyarakat tidak akan tercapai tanpa memajukan terlebih dahulu kaum perempuan. Kartini juga menularkan kebiasaan membaca kepada adik-adiknya. Pengetahuan tiga saudara terus berkembang. Di masa pingitan pun Kartini juga sering menuliskan surat-surat untuk teman-teman lamanya di sekolah dahulu, yaitu untuk orang Ambon, Belanda, dan Cina. Menun. Ya, apa? Perkenalkan jenengku Raden Adipati Jaya Diningrat, Pak. Oh, apa wenang ini? Ning kene aku arep ngelamar anakmu, Pak. Kartini. Iya, Pak. Oh, kose. Kartini. Ajamu. Dina bilamaran saking panjenengan, nanging panjenengan wajib ngibaki beberapa syarat. Panjenengan wajib ndekengi cita-cita kula karo ngolehi kula ngebuka sekolah karo ngajari putri-putri bangsawan. Nggih, Kartini. Pernikahan Kartini yang semula direncanakan pada tanggal 8 November 1903 ternyata diselenggarakan pada tanggal 12 November 1903. Kartini mengandung dan melahirkan anak pada tanggal 13 September 1904. Alhamdulillah Gusti, putra kula wiyos kalian sidangu. Nggih, warga kula. Namun, tanpa sebab yang jelas, kondisi tubuh Kartini melemah. Dokter tidak bisa mengembalikan kesehatan tubuhnya. Pada tanggal 17 September 1904, Kartini dinyatakan wafat. Begitulah ceritanya Kartini gitu ya, walaupun dia meninggal dengan masa mudanya, namun dia meninggalkan peninggalan bagi kita, terutama kaum perempuan yang banyak nilai-nilai yang bisa kita pelajari. Jadi kita harus mencontoh Ibu Kartini sebagai contoh yang baik untuk kehidupan kita. Wah, betapa mulia ya Bu cita-cita Ibu Kartini untuk melestarikan derajat kaum perempuan. Oke, tentu saja. Jadi kita harus belajar dari Kartini dan belajar dari bagaimana jasa-jasa yang telah ditinggalkan Kartini bagi kita, gitu ya. Jadi kita harus belajar dari nilai-nilainya,
apalagi terutama kaum perempuan, bagaimana seorang perempuan tapi dia bisa berjuang gitu ya, dan juga banyak peninggalan yang bisa kita pelajari dari hasil-hasil karyanya Kartini. Oke anak-anak? Hari ini pelajaran selesai, mari kita berdoa.